Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin sekalian, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita tiada lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita sekalian, nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Maka marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiada lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian di dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian dalam firman-Nya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, dari rasa lapar dan kekurangan jiwa, kekurangan harta benda dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menjanjikan, menekankan kepada kita sekalian bahwasanya seseorang ketika hidup di dunia dia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datang ujian-ujian baik itu berupa musibah-musibah besar maupun kecilnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum," dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Oleh karena itu janganlah seseorang di dalam hidupnya dia berangan-angan bahwasanya hidupnya akan mudah, hidupnya akan lurus-lurus saja. Apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ujian itu akan datang. Dan ujian Allah menyebutkan ada berbagai macam bentuknya. Ada itu ketakutan, ada itu kemiskinan, ada dengan diuji dengan kematian. Maka bagaimanakah sikap seorang hamba? Bagaimanakah sikap kita sebagai seorang muslim ketika kita ditimpa ujian? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuknya. Di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka sikap seorang mukmin ketika pertama kali dia dihantam oleh ujian, ditimpa musibah, maka hendaknya dia bersabar.
Kemudian para hadirin sekalian kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan ujian. Dan Allah telah menjelaskan bagaimana sikap kita, yaitu dengan bersabar. Namun di dalam ayat tersebut Allah menyelipkan wa basyir, dan berikanlah kabar gembira. Maka apa kaitan antara ujian, sabar dan kabar gembira? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ujian, bersabar dan menyelipkan kabar gembira? Para ulama menjelaskan bahwasannya ketika seseorang hamba dia ditimpa ujian musibah, kemudian sikapnya adalah benar, dia bersabar, maka akan ada kabar gembira setelahnya, yaitu berupa hikmah-hikmah di balik musibah tersebut. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang penting untuk kita ketahui, penting untuk kita yakini, dan penting untuk kita harapkan dalam setiap musibah-musibah yang menimpa. Apa sajakah di antara hikmah-hikmah yang besar di balik kesabaran seseorang ketika ditimpa musibah? Ada ribuan hikmah, namun di antara hikmah-hikmah terbesar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di antaranya yang pertama adalah takfirudz dzunub, yaitu menggugurkan dosa-dosa. Dosa-dosa yang selama ini diproduksi oleh seorang hamba, maka dosa-dosa itu bisa dikurangi, di antaranya adalah dengan datangnya musibah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Asy-Syura ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja dari musibah yang menimpa kalian, maka penyebabnya adalah dosa-dosa kalian sendiri, perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan dosa-dosa para hambanya. Di antara sarana Allah Subhanahu wa taala, sarana yang Allah jadikan untuk menggugurkan dosa-dosa para hamba adalah dengan datangnya musibah demi musibah, besar maupun kecilnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hazanin wala saqamin." Tidaklah menimpa seorang mukmin, baik itu dari rasa letih, rasa lelah, rasa sedih ataupun rasa sakit, melainkan tukaffir min sayyi'atih, akan menggugurkan sebagian dari dosa-dosanya. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan hatta syaukatu tusyakuha, bahkan sampai duri yang menusuk dirinya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang mengganggu seseorang, yang menyakiti seseorang, baik itu pada tubuhnya ataupun rasa sedih, rasa gundah, maka semua itu adalah musibah yang bisa menjadi sarana diampuninya dosa-dosa, sebagaimana daun-daun berguguran dari sebuah pohon. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, "Ma yusibul mu'mina min adza illa hatallahu khatayah kama tahatu warakus syajar." Tidaklah ada musibah gangguan menimpa seorang hamba, melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya dedaunan dari pepohonan. Kita lihat bagaimana ketika angin ribut, ketika angin keras menimpa suatu pohon, maka akan bergugurlah dosa-dosanya. Maka demikian pula dosa-dosa hamba ketika semakin berat ujian tersebut, semakin keras angin ujian tersebut menerpa, maka akan semakin banyak dedaunan yang akan terjatuh ke tanah. Demikian pula dosa-dosa seorang hamba. Bahkan sebagian pohon, para hadirin sekalian, sebagian pohon bisa meranggas, bisa habis daunnya. Demikian pula ketika kualitas kesabaran seseorang demikian besar, demikian tulus, demikian ikhlas, maka bisa habis dosa-dosanya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersabar ketika ditimpa ujian, dan ini yang kita harapkan. Maka perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi yang namanya musibah itu terus menerus menimpa seorang hamba tiada hentinya. Belum selesai satu musibah sudah datang musibah yang lain. Belum habis satu musibah sudah disusul musibah yang lain. Nabi SAW pernah bersabda, "Wala yazalul bala'u bil mu'mini." Dan terus menerus yang namanya musibah, terus menerus yang namanya musibah menimpa seorang mukmin,
hatta yatrukahu yamshi ala ardi wa ma alaihi khati'ah, hingga akhirnya ujian tersebut berhenti, meninggalkan dirinya berjalan di atas muka bumi tanpa memiliki satu kesalahan pun, bersih dari semua dosanya. Dan bahkan kita mendapati terkadang seseorang ditimpa musibah terus menerus tiada hentinya, sampai akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan menyedihkan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bisnisnya hancur dan sebagainya. Namun lihat hikmahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fama yabrahul bala'u bil mu'mini wala mu'minah." Dan terus yang namanya ujian musibah menimpa, baik itu seorang mukmin, lelaki mukmin atau wanita mukminah, baik pada dirinya diberi penyakit dan lain sebagainya, atau pada keluarganya, anak-anaknya, atau pada hartanya diberikan kesulitan pada bisnisnya. Akhirnya apa yang terjadi? Hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Akhirnya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah tidak memiliki kesalahan, sudah tidak memiliki beban dosa. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah hikmah yang sangat besar. Hikmah lainnya yang kedua, di balik datangnya musibah, yang kedua yaitu pahala yang tanpa batas. Apa makna pahala tanpa batas? Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah bagi orang-orang yang bersabar yang akan diberikan ganjaran tanpa batas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat tersebut, menjelaskan maknanya. Beliau mengatakan di dalam tafsir Al-Baghawi, dinukil ungkapan beliau mengatakan, kullu amalin salihin yukalu lahu kailan au yuzanu lahu waznan. Semua amal soleh maka itu akan diganjar dengan timbangan khusus, takaran khusus. Ada batasannya, ada rumusnya. Illa sabirun, kecuali orang-orang yang bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala yasubbu lahu sabban, Allah akan menggelontorkan pahala tanpa batasan, tanpa ukuran. Sampai-sampai ahlul afiyah, orang-orang yang ketika di dunia jarang ditimpa musibah, orang-orang yang di dunia selalu enak-enakan, jarang ditimpa musibah, maka mereka berharap, kenapa tubuh kami tidak disayat-sayat, tidak dicincang-cincang? Kenapa? Ketika mereka melihat bagaimana orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah membawa pahala yang bergunung-gunung banyaknya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setiap musibah harapkanlah pahala di baliknya. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah yang besar di balik musibah, yaitu diangkatnya derajat seseorang. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah ditetapkan oleh Allah mendapatkan derajat yang tinggi di surga, walam yablugha bi amalihi, tapi amalnya tidak bisa mencapaikan dirinya menuju derajat yang tinggi tersebut. Amalannya biasa saja, ibadahnya biasa saja, jarang sholat malam, jarang puasa sunnah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya hanya yang wajib-wajib saja. Maka apa yang terjadi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah? Ibtalahullah, Allah mengujinya. Fasabbarahu ala dzalik, kemudian Allah jadikan dia bersabar. Maka bersabar kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Fasabbarahu, Allah jadikan dia bersabar hingga mencapai derajat yang Allah kehendaki. Maka inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kepada kita kesabaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, para dan sekalian kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui beberapa hikmah di balik musibah, yaitu digugurkannya dosa-dosa, diangkatnya derajat kita, dan pahala tanpa batas, maka yakinlah ketika seorang mukmin, mukminah, dia ditimpa dengan musibah, maka hendaknya dia bersabar, karena itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, beliau bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka justru Allah akan menguji mereka.
Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri hamba tersebut, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Maka janganlah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah meskipun musibah itu datang, dan perbanyaklah istighfar dan introspeksi diri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, tidak ada satu musibah pun melainkan datangnya adalah gara-gara perbuatan maksiat-maksiat kita, karena dosa-dosa kita sendiri. Sebagaimana ketika seorang orang tua yang sayang kepada anaknya, ketika anak itu dia bermain api, bermain benda tajam, maka orang tua itu pasti akan mengingatkan, bahkan kalau perlu memukul anak tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah sayang kepada hambanya, maka Allah pasti akan mengingatkan hamba tersebut dengan diuji, bukan diuji dengan kesenangan-kesenangan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita sekalian agar kita bersabar dalam mengarungi berbagai macam musibah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma aslih lana wulata umurina warzuqhum bitanatan salihin wasaddid khutahum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.